Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bayu Rizky Nurseto dengan NIM 0488567713 UPBJJ UT Bandung, Prodi Sistem Informasi. Saat ini saya akan mengerjakan tugas 1 soal nomor 2, yaitu terkait praktikum cracking sword untuk mata kuliah STSI 4404 keamanan jaringan. Jadi di tugas 1 ini untuk di soal nomor 2 praktikum cracking password ya. Ini menggunakan Cisco password, kemudian di sini juga diberikan hash passwordnya. Di sini ada dua jenis password, yaitu password tipe 5 atau secret 5 dengan password tipe 7. Di sini saya sebelumnya sudah buka ya untuk tipe 7-nya, yaitu di sini. Kita coba saja langsung. Ini berarti kita mulai dari sini. Ya, kita langsung klik create password. Ini udah muncul ya, crack passwordnya ini dari hash tipe 7 ini, yaitu ABCD. Jadi kita coba tulis dulu di tabel. Itu tadi ini ya, 080D. Di sini hasil cracknya ABCD. Kemudian kita lanjut lagi di password ini. Tampil juga, yaitu 1234567 Kita simpan dulu di ini. Ini 08 sama 4A ya, 08 4A. Di selanjutnya, oke, ini ada spasi. Oke, ini hasilnya password 0816 0816. Jadi kita lanjut aja ke password admin tipe 5 yang dimulai dari sini. Ini kita tinggal masukin saja. Oke, kita crack password. Di sini tampil ini ya, plain text-nya tuh berisi brute force dengan length 2 persentase untuk progresnya ya. Jadi di sini untuk tipe 5 ini berbeda dengan tipe 7 yang tadi, dimana dengan menggunakan brute force. Brute force sendiri ini tuh tipe serangan dimana penyerangnya itu menggunakan alat atau tools bantuan secara otomatis untuk mengdekode hash password dari yang ini secara otomatis. Jadi semua kemungkinan dari password itu akan dicoba. Misalkan ini length 3, berarti kemungkinan untuk proses decode-nya dia itu akan mencoba dimulai dari 3 kemungkinan karakter. Misalkan A 1 2 3 seperti itu. Terus dicoba semuanya. Sebelumnya tadi tampil 2 ya. Jadi untuk karakter 2 sudah beres. Jadi sekarang lanjut lagi ke karakter 3. Jadi di karakter 3 ini dicoba semua kombinasinya, dan sini persentasenya 25%. Oke, ini masih terus berjalan ya. Kita coba yang lanjut saja ya, sambil menunggu. Ini sepertinya sama ya. Ini sama. Kita skip saja ya kalau sama. Oke, ini harusnya sama. Kita lanjut saja ke sini. Nah, di sini juga sama. Brute force-nya dengan metode brute force ya, serangan secara sistematis, di mana dicoba semua kemungkinan secara otomatis. Kemudian di sini sudah 50%, di sini sudah 100% untuk length 2-nya. Kemudian coba kita duplicate aja lagi. Kita coba yang ini. Yang ini tampil $1 74 0 di sini ya. Password. Kemudian yang terakhir kita coba di sini. Dan juga lagi loading. Di sini length 3 63%, kemudian di sini 13%, dan di sini di length 2 udah sampai 100%. Oke, kemudian di sini kita bisa tentukan bahwa untuk password berhasil.
Dari ke-8 hash password ini, setengahnya berhasil ya, langsung diketahui. Oke, ini, saya sudah tunggu cukup lama ya, untuk brute force ini masih berlanjut. Untuk yang belakangnya D0 ini, kombinasi yang dicoba itu udah, ke kombinasi 3 karakter dengan komplitnya itu udah mencapai 80% kombinasi. Jadi ini hampir, 100% selesai di kombinasi 3 karakter. Kemudian di selanjutnya yang, dengan belakangnya FA0 sini, masuk ke, karakter kombinasi 3 karakter dengan presentasi kombinasi yang udah dicoba itu 19%. Kemudian lagi di belakangnya V0 ini, sama juga seperti 2 yang sebelumnya, kombinasi karakternya masih di 3 dengan, persentase 87%. Jadi bisa saya simpulkan ya dari analisis, praktikum ini membuktikan bahwa password dengan tipe 7 lebih mudah diretas dari, proses hashing-nya atau decode-nya yang tidak memerlukan banyak waktu, yaitu dia langsung tampil ya di sini, sehingga tipe 7 ini sebaiknya dihindari atau tidak digunakan. Password-password seperti urutan ABCD 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, password dan password. Kemudian di sini password ini, hasil crack dari, 4O0. Nah, dengan tipe 5 juga sama karena ini terlalu simpel ya. Pada tadi percobaan di crack password dengan tipe 5 itu cepat sekali ya diretas oleh brute force. Kemudian untuk di 4 ya, 4 tapi 2 antaranya itu sama, jadi total 3. Itu memiliki tingkat, kompleksitas, password yang cukup tinggi ya. Brute force ini membutuhkan waktu yang lama untuk memecahkan password ini. Nah, untuk di password yang ini udah selesai ya, sudah tampil dan hasilnya cuma 1, 2, 3. Disclaimer ini entah websitenya ada error atau memang ini jadi 1, 2, 3 aja, karena ini cukup lama ya tadi, memang ini atau ada error dari websitenya. Karena seharusnya kalau cuma 1, 2, 3 ini tidak terlalu lama ya. Jadi saya masukkan saja dan kita anggap berhasil. Kalau kita coba lagi dan di sini pun masih berjalan dan di sini berhenti di 100. Ini harusnya jika di line 3 ini sudah 100 tapi belum memunculkan, password berupa plain text, itu berarti ada beberapa kemungkinan sih. Pertama, websitenya untuk algoritmenya tidak berjalan. Kedua, atau masih ada progres di background, jadi tidak ditampilkan ke user. Kesimpulannya, jadi untuk password-password yang menggunakan tipe 5 ini seperti pada nomor 1, 5, 6, dan tadi 8, ini memecahkan kodenya itu cukup lama. Bisa berjam-jam atau bahkan mungkin lebih lama dari jam. Kemudian di, tipe 7, di tipe 7 ini sangat cepat untuk di-crack ya, untuk si passwordnya. Jadi ini tidak direkomendasikan lagi untuk penggunaan sistem keamanan berupa, password yang tipe 7. Di sini karena di ketiga ini 2, 3, 4, dimasukkan dia langsung memunculkan hasilnya. Sedangkan untuk yang tipe 5 ini masih memerlukan, waktu yang lama ya. Dan di sini juga tadi, di 2 ya. Nah, di sini kemungkinan memang, hasilnya itu 1, 2, 3. Akan tetapi dengan menggunakan tipe 5 ini, penyerang itu membutuhkan waktu yang lebih lama untuk meng-crack-nya dibandingkan dengan tipe 7. Karena, dia harus mengecek setiap kombinasi dari leng 2 sampai, leng 3 ini. Nah, mungkin tadi, tidak terlihat ya, sepertinya yang saya itu lengnya 3 dan dia statusnya udah 100. Ketika 100 itu dia memunculkan, hasilnya jika memang sudah sesuai. Mungkin juga ini sedang proses kalkulasi. Apakah password-nya sudah benar cukup, 3 karakter saja atau password-nya itu bisa lebih dari 3 karakter. Kalau lebih dari 3 karakter berarti lane ini akan lanjut ke lane 4. Ini juga tetap lanjut, oke. Mungkin, itu saja ya dari praktikum tugas 1 ini untuk praktikum cracking password 1. Assalamualaikum, eee, jadi di panduan ini ada ini ya, cracking password, 2.
dan, file yang dipersiapkan itu ini ya, LCP. Tapi, disclaimer, sebelumnya saya sudah cari di sini, terus diarahkan ke sini juga. Dan di sini ada ini ya, deskripsinya itu untuk Windows NT 2000, XP, dan 2003. Waktu saya coba continue to app, dia itu mengarahkan ke sini, terus terus ke sini. Tapi ketika diklik, itu mengarahkan ke website, LCP Soft-nya. Sedangkan di website LCP Soft ini tidak ada LCP yang seperti ditunjukkan di sini ya, sebelumnya ya, yang LCP 504 ini tidak ada. Adanya ini tuh menjadi JRecoverer for Linux, MySQL, dan lainnya. Ini sepertinya berbeda dengan apa yang ditunjukkan oleh panduan. Kemudian saya juga tadi cari-cari alternatif di Google, dan di AI Overview juga dia memberikan dari par, Hashcat, ataupun Opcrack. Kemudian di salah satu website juga di sini 6 password cracker tools itu ada Hashcat, John the Ripper, ataupun CrackStation, dan lainnya ya. Di sini saya tadi nyoba buat menggunakan John the Ripper. Saya download dari GitHub OpenWorld John, atau bisa juga dari sini download untuk yang Windows 64. Kemudian pada sini juga di ini persiapan file paste capture ya. Nah, di sini saya juga bikin manual run. Nah, di sini saya simpan file download tadi yang saya sudah download ini, diekstrak, kemudian saya pindahkan ke data C, kemudian saya bikin file bernama paste capture dengan format teks. Ini format teks dokumen. Kemudian itu ini juga dilihatin. Nah, di sini juga sebelumnya sudah disiapkan ya file paste capture txt, lalu dilakukan import dari pwdump file. Nah, itu sama saja dengan saya menambahkan paste capture sendiri di run sini ya, di John run ini. Kemudian isi password di sini, user, dan ini saya isi dengan user 1, dan ini hashingnya. Nah, ini saya hashingnya dibantu oleh AI ya, karena saya juga sendiri tidak tahu untuk isiannya seperti apa. Kemudian ini karena sudah ditambahkan dan mengikuti panduan dari OpenWorld John, jadi kita tinggal jalankan aja John password. Karena ini nama password-nya, jadi saya jalankan John paste capture, tapi pastikan ini sudah di lokasi C John run. Kemudian di sini John capture, di sini ada yang sudah saya jalankan, dan di sini sudah terbaca user 2 dan user 1. Kemudian di sini ada session complete, yang berarti display cracked passwordnya udah berhasil ya. Oke. Tadi ternyata saya coba cek ada salah di filenya. Jadi saya udah ubah di sini user 1 ini hash code-nya, hash password-nya itu menggunakan LM. Jadi kalau kita jalankan lagi tadi John paste capture, enter. Nah, di sini John the Ripper sedang mencoba untuk mendekode ya hashing password LM ini. Mungkin agak memakan waktu ya untuk bisa didekode nih. Ada proceeding with incremental. Jadi proceeding incremental ini buat hashing ya. Mungkin buat melakukan decode-nya. Nah, di sini ada info remaining one password hash. Jadi satu password yang tersisa yang diperlukan untuk di hash. Oke. Tadi saya abort dulu, digagalin nih, karena yang satu lagi cukup lama. Jadi yang satu ini user 2 itu kelihatan dengan perintah John show paste capture ini. Kita bisa lihat user 2 itu password yang dipakai itu yaitu password. Oke, seperti itu. Sehingga untuk yang satu ini, user 1 ini masih belum, karena tadi cukup lama. Tapi seharusnya untuk praktikum yang kedua ini yang menggunakan LCP harusnya serupa dengan menggunakan the John the Ripper ya. Jadi kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan ya di praktikum tugas 1 untuk cracking password kedua. Dari saya sekian, itu saja. Gak ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.